Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah bikin detail presensi kayak gini. Kemudian buat ditampilkan lebih banyak, dia ada semua jadwalnya nih, ya. Nah, mungkin idenya nanti kita bisa search by date di sini. Oke, udah semua. Ini kayaknya fiturnya sampai sini aja sih sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya kita absen nih? Ceritanya nanti di sini kita udah punya navigasi ya, navigasi bottom. Bottom itu dikontrol sama page index. Jadi kalau pas dia diklik absensi, dia akan ngeprint absensi di sini. Kalau kita buka terminalnya, mungkin di sini kita clear dulu. Kalau kita klik ini, nanti dia akan ngejalanin fungsi yang ada di case 1 gitu. Nah, mungkin ya, sekarang idenya adalah kita akan menggunakan package geolocator ya. Jadi di sini kita coba buka pub.dev, kemudian kita ambil geolocator. Nah, ini. Nah, ini sangat banyak di like ya. Jadi ini plugin yang bagus gitu untuk digunakan. Nanti kita copy dulu, kita install di sini, kita buka terminalnya get install geolocator. Oke. Nah, sebenarnya package ini itu digunakan untuk apa? Untuk dapetin spesifik lokasi ya. Jadi kita ngambil GPS dari platform kita gitu. Nah, di sini ada beberapa, di sini ada banyak lah. Ini kita baca-baca dulu aja. Jadi kita bisa dapetin fiturnya, ini ada banyak. Kita bisa ngambil lokasi terakhir kita atau ngambil lokasi sekarang saat ini juga ya, di posisi mana nih device kita menggunakan GPS dari HP-nya gitu. Kemudian kita juga bisa banyak nih ya. Intinya adalah kita bisa dapetin lokasinya. Itu yang paling penting. Nah, penggunaannya untuk Android. Jadi kalau untuk Android kita disuruh ngecek Android X-nya nih. Katanya ada di Gradle Properties. Itu ada di mana? Kita coba cek dulu. Di sini kita udah install geolocatornya. Di Android Gradle Properties. Oke, Android X-nya kita udah set jadi true. Oke, udah aman ya. Kemudian minimal compile-nya 31 nih. Make sure ya. Oke, compile SDK di app build Gradle. Kita cek lagi app build Gradle. Di sini compile-nya oke, belum ada. Kita tambahin lagi di sini. Kita copy dari sini sampai sini, kita copy ya. Di sini kita tambahin dia compile-nya. Oke, sip, kita save ya. Kemudian kita make sure Android dependency Android X. Nah, ini apa nih? Biarin dulu ya. Nah, sekarang idenya adalah di sini permission ya. Kalau untuk mendapatkan lokasi, kita perlu akses ya, akses lokasi di manifest kita. Jadi ini kita copy, itu kita copy, kemudian kita pasang di bagian app src main ya. Di sini ada Android manifest. Nah, kita pasang di atasnya application di sini ya. Jadi ini kita rapiin aja. Kita pasang di sini. Kita samain aja, sejajarin ya. Minimal 2 ini. Nah, kalau untuk mendapatkan lokasi secara background, kita pasang aja yang ini. Cuman karena kita akan merunning ini nggak di background ya. Di sini ada beberapa geolocator plugin doesn't support ya. Jadi ada beberapa starting from Android 10 nih. Ya, kalau kita mulai dari Android 10, jadi kita perlu ini. Nah, cuman kita nggak usah ya. Kita pakai yang di depan dulu ya, foreground. Nah, untuk iOS kita nambahin juga nih. Kita copy aja nih di bagian code file kita, ini kita clear semuanya. Kita save ya. Kemudian untuk di bagian iOS kita tambahin di runner ada info please. Ini kita tambahin seperti ini ya. Kita sejajarin. Ya, kemarin kita udah belajar tambahin di sini ada buat tambahan image ya, image picker. Dari sini ngambil foto, mikrofon sampai sini ya. Nah, kemudian ini
tambahan geolokator. Oke, sip. Minimal ada 2 ini. Oke, itu buat iOS. Kemudian apalagi semuanya udah aman. Ini kalau mau apa nih penggunaannya? Ya purpose key. Kayaknya nggak perlu ya. Oke, udah aman semuanya. Ini ada contohnya. Untuk karena kita mengubah-ubah di bagian info please, mungkin kita harus stop dulu. Kita stop ulang ya. Di sini kita akan running ulang. Kita run without debug karena nanti idenya dia akan nge-install lagi nih pod filenya nih. Oke, itu yang harus kita lakukan. Jadi ini kita tungguin aplikasinya sampai dia berhasil ke-install, oke? Oke, itu udah. Jadi kita sudah berhasil ngeran lagi nih. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita coba gunainnya di bagian sini ya, pas kita absensi. Nah, mungkin di sini kita akan gunakan example. Ini kita harus import dulu, kita copy ya. Kemudian di sini kita pasang. Oke, geolokatornya udah siap. Kemudian ini ada contohnya when location service are not enabled. Oke, ini kita copy aja sampai bawah. Kemudian kita paste di bagian sini ya. Jadi ini ada feature-nya, determine position. Nah, ini kita akan menjalankan determine position ini di bagian absensi ini. Oke, sip. Seperti ini ya. Jadi di sini ada feature, kita wait mungkin. Kita save. Kemudian coba ini selesai gitu ya. Kita print selesai. Kita coba save. Kemudian kita buka di bak konsol dan kita coba clear semuanya. Kita klik absensi. Apa yang harus dilakukan? Nah, dia meminta akses ya. Dia meminta akses. Kita allow semuanya aja. Oke, dan selesai. Ya udah selesai nih. Kita nggak ngapa-ngapain nih. Nah, yang harus kita lakukan adalah sekarang dia kan dapat return ya. Kalau misalnya kita dapat posisinya, kita bakalan dapat di sini returnnya position. Jadi di sini kita bisa ambil tipenya position. Di sini adalah positionnya adalah seperti ini. Nah, tinggal kita ya print aja sih sebenarnya positionnya itu apa. Position dia bakalan dapetin position. Di sini kita bisa dapetin latitude dan longitude ya. Jadi kita bisa pasang seperti ini, latitude dan longitude. Ini kita copy, ini kita paste untuk longitude-nya. Oke, sip. Kita save. Kita coba clear, kita klik lagi. Nah, kita dapat posisi kita sekarang. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, patokannya adalah kita dapetin posisi dulu ya. Latitude dan longitude. Jadi kalau misalnya ini udah dapet, berarti kita udah bisa nih. Kita balik ke home, kita klik. Nah, absensi, nah kita dapat latitude longitude posisi kita gitu. Kalau kita absensi dari sini juga bisa ya. Jadi kalau kita buka, ini kita clear, kita klik, nah absensi kita dapat latitude longitude. Nah, apabila GPS ini mana GPS ini kita matikan ya. Gimana ya matiin GPS di iPhone ya? Saya nggak punya iPhone nih, jadinya bingung juga sih sebenarnya. Oke, di sini di bagian mana ya? Setting mungkin ya. Bagian setting, akses. Oke, di mana ya? Kita cek general. Bukan. Kemudian privacy, maps kali ya, maps. Nah, ini lokasi nih. Nah, untuk lokasi ini gunanya buat map. Kemudian apa lagi ya? Kita coba cek lokasi. Kita cek ini presis. Oke, bukan. Jadi intinya adalah presence. Nah, ini ada aplikasi kita nih. Dia meminta lokasi nih, ya. Lokasinya oke, kita udah allow ya. Berarti kita udah dapet nih sebenarnya settingan dia ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya lokasi ini kita matikan ya? Never nih untuk di
aplikasi presence kita. Yang terjadi adalah ketika kita masuk lagi, kita coba buka di bawah konsol, kita klik ini. Nah, dia nggak dapet nih. Location permission are permanently. Nah, ini ada kasih tahu nih errornya apa gitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah permission. Oke, ini kita dapat location permission permanently. Ini ada nih di sini. Nah, di sini berarti kita dapat return yang ini, feature error gitu ya. Yang harus kita lakukan sebenarnya di sini kita position, dan kalau kita mau modifikasi ya, modifikasi datanya ini, kita bisa modifikasi seperti ini. Jadi yang kita lempar di sini nggak cuman position, tapi kita lempar berbentuk mapping di mana string dinamik ya. Jadi kita nerima berupa mapping. Apa aja yang kita terima? Yang pertama adalah kita dapetin ini position ya. Ini positionnya, nggak apa-apa. Di sini kita pasang seperti ini. Ini position. Get current position, ini tipenya position, kita copy. Ini positionnya, oke, seperti ini. Kemudian nge-returnnya itu berupa mapping, jadi kita pasang seperti ini. Ini adalah position dan value-nya adalah position seperti ini. Oke. Nah, untuk pesannya kita bisa tambahin pesan. Di sini adalah pesannya berhasil, boleh kayak gini. Berhasil mendapatkan posisi device, misalnya kayak gini, sesimpel ini aja. Kemudian untuk error, dia tidak error, jadi kita set jadi false ya. Nah, misalnya kita buat mapping kayak gini. Nah, untuk yang error-error kayak gini, itu kita sebenarnya bisa kasih return, miripin aja, kita copy paste nih, kita copy, kemudian seperti ini. Nah, sekarang idenya positionnya dia nggak usah ya, kita nggak usah kasih posisi. Di sini ada errornya, berarti di sini errornya adalah kita permanently denied. Jadi kamu secara atau enggak settingan HP kamu tidak memperbolehkan untuk mengakses GPS, misalnya kayak gitu. Ubah pada settingan HP kamu. Ini contoh aja ya, cuman kayak gini contoh. Errornya ini kita set jadi true dan kita titik koma. Oke, ini nggak usah, berarti ini kita tutup aja ya. Oke, ini buat error kalau misalnya kita denied forever. Maksudnya adalah kita matiin GPS kita, bener-bener never nggak boleh, bener-bener nggak boleh ngeakses GPS untuk aplikasi ini ya. Jadi di settingannya nih. Jadi kalau misalnya kita udah dapet terima error kayak gini, berarti nanti kita apain gitu. Nanti dulu ya. Jadi kita yang error-error lainnya kita handle dulu. Ini kita copy. Kemudian untuk yang di sini, ini ketika kita diminta untuk pas lagi muncul gitu ya, pas tadi lagi muncul kita klik denied, baru di sini bakalan error. Nah, di sini kita ubahnya adalah izin menggunakan GPS ditolak, kalau kayak gitu. Lakukan ubah ya, atau enggak kayak gini aja deh ya, seperti ini returnnya. Nah, untuk error yang ini service are disabled, maksudnya dia nggak punya GPS ya, nggak bisa ngakses. Kita bisa kasih errornya sama true juga, seperti ini. Kita ganti ini misalnya apa, tidak dapat mengambil GPS dari device ini, misalnya kayak gitu. Contoh aja nih Maya. Oke, ini semuanya udah kita return berupa mapping. Jadi di sini tipenya adalah mapping ya. Jadi kita ngelempar jangan langsung tiba-tiba position. Ini adalah berupa mapping. Mappingnya kita ambil dulu, mapping string dynamic. Oke, kalau misalnya udah, berarti ini adalah data response ya.
response. Oke, data response ini berupa mapping. Kita cek nih data response, kita ambil position atau enggak errornya ya, errornya dulu nih. Kalau misalnya jika ya, kita akan cek errornya nih, kita cut. Kalau errornya tidak sama dengan true ya, maka dia nggak error ya. Kalau nggak error ya kita print nih absensinya. Dia kita ambil position, kemudian kita panggil positionnya, dan kita ambil dari data respon, udah pasti ada positionnya. Tergantung yang kita panggil di sini, position kan di bawah sini. Nah, position kita copy key-nya dan ini kita pasang di sini. Nah, ini udah pasti ada. Tapi kalau misalnya dia ada error ya, kalau misalnya ada error atau errornya itu adalah true ya, maka yang dilakukan di sini adalah sebenarnya ini kalau mau singkat nggak usah dibandingin kayak gini bisa ya. Jadi maksudnya kayak gini aja nih, boleh nih. Kalau dia datanya true, errornya true, maka dia akan ngejalanin ini nih. Kalau dia kita kasih not berarti dia false ya, tidak true gitu. Bisa juga kayak gini biar lebih singkat, atau biar lebih jelas kayak gini aja deh. Kalau dia tidak true maka dia nggak error gitu, jadi dia dapetin posisinya. Tapi kalau error ya lebih gampang lagi ya sebenarnya. Kalau error tinggal kita ambil pesannya aja. Pesannya misalnya saya singkat di sini. Pesannya itu, atau enggak kita langsung pasangin aja get snack bar ya. Snack bar judulnya adalah terjadi kesalahan. Misalnya kayak gitu ya. Terjadi kesalahan, dan pesannya adalah kita ambil dari data respon. Kita dapat nih ya di sini data respon, kita ambil pesannya, ini kita copy, dan pesannya apa nih. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang berhasil juga bisa kita pasang get snack bar, misalnya kayak gini, berhasil misalnya kayak gini, berhasil dapatkan lokasi ya, longitude latitude, misalnya kayak gini. Nah, ini datanya apa gitu. Kalau mau datanya bisa kita pasang seperti ini, atau data responnya ini kita copy, ini berhasil ya, karena ini adalah pesannya. Jangan lupa kita pasangin seperti ini karena dia string interpolation. Oke. Nah, ini berhasil. Nah, ini untuk snack bar title-nya. Nah, ini untuk posisinya. Ini kita copy. Ini kita pasang di sini aja. Sesimpel ini. Ini kita nggak usah print. Oke, udah jadi, kita save. Jadi yang dilakukan di sini adalah kalau kita klik di sini, jadi di sini udah nggak bakalan error lagi ya. Kalau kita klik di sini, nah ini bakalan error nih. Settingan kamu, nah itu apa tuh? Ntar baca lah. Ini terserah ya, teman-teman, itu tergantung. Nah, di sini settingannya bla 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 gitu. Itu cuman contoh aja. Yang jelas adalah kita udah berhasil menghandle ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ubah settingannya. Di sini kita coba tanya ya. Kita coba tanya. Kalau misalnya udah ditanya, kita udah set. Kemudian di sini kita bisa klik. Nah, dia nanya nih. Kalau misalnya kita don't allow, nah dia bakalan settingan kamu dan seterusnya. Itu. Tapi kalau misalnya kita coba ubah lagi, kita buka ya. Ini kita absen. Kita allow. Nah, berhasil nih. Kita dapat. Yang penting kita udah dapat longitude latitude. Nah, intinya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita udah berhasil dapetin longitude latitude. Kita next ke video selanjutnya aja.